Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat tugas UTS pada mata kuliah pembelajaran adaptif dengan dosen pengampu Nir Andi Dewangga Permana Putra, SPD MED, dan Nir Dr. Aljon Dapa MPD. Nah, pada saat kali ini saya akan membahas tentang UDL atau Universal Design for Learning. Nah, ini adalah pendekatan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam dari semua siswa di kelas. Ini mengakui bahwa siswa memiliki gaya belajar, kebutuhan, dan preferensi yang berbeda. Dengan menerapkan UDL, pendidik mencoba untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan memungkinkan akses yang setara terhadap materi dan instruksi untuk semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. UDL mendasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu yang pertama ada engagement atau keterlibatan, dan yang kedua ada representation atau representasi, dan yang ketiga ada action and expression atau tindakan dan ekspresi. Nah, pada saat ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu engagement. Nah, engagement atau keterlibatan ini, engagement atau keterlibatan ini mencakup bagaimana siswa terlibat dalam pembelajaran. Dalam UDL, penting untuk menciptakan lingkungan yang memotivasi dan menantang bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Strategi ini melibatkan pilihan dan fleksibilitas dalam tugas, penilaian, atau mempresentasikan materi. Nah, pada engagement ini ada 3 poin utama, dan di setiap poin ada subtema dari poin-poin tersebut. Nah, yang pertama ada recruiting interest. Nah, recruiting interest ini atau merekrut minat ini adalah tentang cara menciptakan ketertarikan dan motivasi dalam pembelajaran. Dalam UDL penting untuk memilih materi atau topik yang relevan dan menarik bagi siswa. Nah, dalam recruiting interest ini ada subtema yang pertama ada optimize individual choice and autonomy atau optimalkan pilihan dan otonomi individu. Prinsip ini menekankan pentingnya memberi kebebasan untuk siswa memilih cara mereka belajar dan mengekspresikan pengetahuan mereka. Nah, yang kedua ada optimize relevance, value, and authenticity atau optimalkan relevansi, nilai, dan autentisitas. Ini melibatkan membuat koneksi yang bermakna antara materi pembelajaran dan kehidupan nyata siswa. Dan yang ketiga ada tema yang ketiga, yaitu minimize threats and distractions, minimalkan ancaman dan gangguan. Prinsip ini berfokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung dan meminimalkan hal-hal yang dapat mengganggu pembelajaran. Nah, lanjut pada poin yang ketiga dalam engagement, yaitu sustaining effort and persistence atau mempertahankan usaha dan ketekunan. Ini mengacu pada kemampuan siswa untuk tetap fokus dan gigih dalam upaya mereka belajar. Siswa yang memiliki kemampuan ini cenderung bertahan meskipun menghadapi kesulitan atau tantangan pembelajaran. Nah, dalam sustaining effort and persistence ini ada 4 subtema. Yang pertama ada heightened salience of goals and objective atau meningkatkan kepentingan
tujuan dan sasaran. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya membuat tujuan dan sasaran pembelajaran menjadi jelas dan relevan bagi siswa dengan memahami tujuan siswa tentunya untuk mereka mencapai tujuan. Nah, yang kedua ada vary demands and research to optimize challenge, atau bervariasi dalam tuntutan dan sumber daya untuk mengoptimalkan tantangan. Ini di poin kedua. Itu maksudnya adalah ide di balik ini adalah untuk menyajikan materi atau tugas pembelajaran dalam berbagai tingkat kesulitan. Ini memungkinkan siswa untuk merasa ditantang sejalan dengan kemampuan mereka. Yang ketiga ada foster collaboration and community. Yang ketiga ini atau mendorong kolaborasi dan komunitas ini berfokus pada membangun lingkungan belajar yang mendukung kerjasama antar siswa, mempromosikan rasa kepemilikan dalam komunitas pembelajaran. Dan yang terakhir ada increase mastery orient feedback atau meningkatkan umpan balik berorientasi penguasaan. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung yang membantu siswa untuk memperbaiki keterampilan dan memahami konsep. Nah, dalam engagement untuk poin yang ketiga ada self-regulation atau regulasi diri. Ini adalah kemampuan individu untuk mengatur dan mengendalikan perilaku, emosi, dan proses kognitif mereka sendiri dalam mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk kemampuan untuk mengelola waktu, fokus, dan mengatasi distraksi, serta mengatur strategi pembelajaran yang efektif. Nah, dalam self-regulation ini ada 3 subtema. Yang pertama, promote expectation and belief that optimize motivation, atau mendorong harapan dan keyakinan yang mengoptimalkan motivasi. Prinsip ini berfokus pada menciptakan harapan dan keyakinan yang positif dalam siswa terkait dengan kemampuan mereka untuk belajar mencapai tujuan. Dan yang kedua ada facilitate personal coping skill and strategi, atau memfasilitasi keterampilan dan strategi penanganan pribadi, mencakup membantu siswa mengembangkan keterampilan untuk mengatasi kesulitan atau tantangan dalam pembelajaran. Ini termasuk strategi mengelola stres, mencari bantuan ketika diperlukan, dan mengembangkan resiliensi. Nah, yang terakhir ada yang namanya develop self-assessment and reflection, mengembangkan kemampuan penilaian diri dan refleksi. Prinsip ini menekankan pentingnya membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk menilai kinerja mereka sendiri dan merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Nah, dalam engagement ini yang paling terakhir ada yang namanya purposeful and motivate, tujuan dan motivasi. Nah, ini mengacu pada kemampuan seorang untuk memiliki tujuan yang jelas dan motivasi yang kuat untuk melakukan tugas atau capaian tertentu. Orang yang memiliki sifat ini cenderung memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dan mempunyai dorongan batin yang kuat untuk mencapainya. Nah, di bagian representation ini ada di paling bawah ada resourceful and knowledge, pengalaman dan berpengetahuan. Ini menggambarkan kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dengan bijak dan memadai dalam mencapai tujuan untuk menyelesaikan tugas. Nah, di action dan expression sendiri ada yang paling bawah ada strategi and goal direct, strategis dan berorientasi pada tujuan. Ini berarti memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan atau strategi tertentu dengan tujuan tertentu dalam pikiran. Itu sekian dari saya mengenai UDL ini. Terima kasih.